Assalamualaikum geng, selamat pagi. Ketemu lagi sama Mak Win. Hari ini itu masih pagi ya, ini sekitar jam 8. Aku rencananya hari ini mau bikin nastar geng buat Idul Fitri. Kan Idul Fitri 1 minggu lagi ya, jadi 1 minggu kurang lebih. Jadi kan kalau lebaran itu kita kue nastar itu kayaknya yang wajib ada setiap tahunnya kan. Jadi nastar aku ini nastar yang memang ya resep-resep aku lah, yang cocok dengan aku. Cara pembuatannya nggak ribet, nggak yang 2 kali bakar gitu. Aku tak sanggup aku kalau 2 kali bakar bolak-balik. Jadi yang simple-simple aja. Mungkin hasilnya tidak secantik yang orang-orang jual ya, namanya kan kita untuk makan sendiri. Sorry geng, suaranya agak serak-serak, becek. Ini hari ini aku bikin nastar. Sebenarnya aku udah bikin selainya kemarin, cuman aku lupa bikin video. Udah selesai barang tuh barulah aku ingat. Jadi video bikin selai nanas skip, langsung ke adonan. Nah jadi ini aku bikin nastarnya setengah kilo lebih lah, sekilo kurang, 750 gram sekian lah. Aku nggak pakai mixer, oven juga pakai otang, nggak pakai oven listrik, oven otang jadul. Dan ini itu adalah mentega plus butter. Komposisinya 1:1. Aku nggak inget mungkin sekitar 250 gram butter, 250 gram mentega. Aku nggak tulis resepnya di deskripsi box ya geng, karena resep nastar ini bejibun di YouTube, tinggal kalian cari. Resep aku juga bukan yang wah-wah banget, tapi di lidah aku cocok, nggak ada masalah. Jadi ini aku kocok dulu margarin sama butter. Secara aku kocoknya manual, lumayan geng. Dan ini kenapa aku pakai voice over, karena Pekanbaru tuh seminggu terakhir ini panas pol. Itu matahari kayaknya ada 3, di depan, di belakang, di atas kepala geng. Jadi aku nggak pakai hijab di rumah gerah. Jadi yang kita syuting adonannya aja lah ya. Kepala aku nggak usah lah. Panas kayak swear, kayak terbakar rasanya. Aduh. Terus ini aku masukin gula halus. Gula halus ini aku nggak pakai gula yang gula tepung jadi gitu, enggak. Jadi aku gula pasir yang aku blender sampai jadi tepung. Dulu aku pernah dapat dari siapa lah tipsnya, katanya lebih enak gitu. Sekaligus memanfaatkan ya apa yang ada di rumah daripada kita beli-beli lagi. Di rumah itu gula jarang kepake di rumah ini karena kita jarang minum manis-manis. Jadi ini gula pasir yang aku haluskan sesuai kebutuhan berapa gramnya. Karena gula ini di blendernya duluan sebelum aku ngadon. Jadi dia kalau agak lama itu dia agak apa namanya ya, dia nempel. Kalau tadi ke wadah kaca itu dia agak nempel, mulai mengkristal ya, mulai memadat gitu. Jadi kita sedikit effort harus kayak gitulah. Tuh lihatlah, sudahlah kita ayak-ayak, kita gesek-gesek, kita apa namanya tuh di toko-toko kayak gitulah pokoknya. Apa nama sama kalian nggak tahu lah itu. Tuh bunyinya masih garing ya, masih crispy. Gulanya nggak ada masalah geng. Itu aku aja yang sok super power menekan gula itu. Bunyinya kayak gitu, kayak kering kali. Ini Mak Win nih masak kue atau ngadon semen ini? Semangat kali. Ternyata gulanya masih ada yang belum ke blender, masih ada pasir-pasir gulanya. Kita blender sekali lagi geng, biar dia halus. Tapi aku nggak bikin video kayaknya, langsung saja.
Nah itu gula tepungnya udah aku masukin semua. Nah kita aduk lagi. Aduknya nggak perlu sampai kembang-kembang, cukup sampai gula itu tercampur rata dengan butter dan margarin. Ini kita kuculah sebentar tuh, udah mulai gempor geng, mulai geser sana geser sini, udah mulai sebenarnya lelah tangan ini. Ambil napas, aduh. Oke, mulai oleng kapal geng, mulailah, ini harus udah mulai panas. Semangat mak. Nah kayak gini hasilnya ya, konsistensinya seperti itu. Agak sedikit putih memucat tapi nggak yang terlalu pucat, udah tercampur rata. Ini saatnya kita masukin telur ini. Untuk adonan ini dengan 500 gram butter tambah mentega, 150 gula pasir yang dihaluskan. Aku menggunakan 6 kuning telur, tapi aku pakainya 2 tahap. 3 dulu pertama ini, terus kita aduk lagi secukupnya, seratanya aja, nggak perlu sampai kembang gitu. Nah ini 3 telur ronde keduanya kita masukin juga, kocok lagi mak. Gimana mak, ketek udah basah? Nah itu dikocok ya geng. Nah ini saatnya kita masukin susu bubuk sama maizena. Aku nggak salah masing-masing itu sekitar 20 gram apa ya kalau nggak salah. Ini kita ayak geng, karena kadang-kadang susu bubuk itu agak menggerindil, karena aku simpen di kulkas mungkin ya. Nah itu diaduk, diayak, dimasukkan, diayaklah dia seperti itu. Nah kemudian kita aduk lagi geng, mengaduk lah sampai konsistensi seperti itu, cukup pokoknya tercampur aja. Nah ini saatnya kita masukin terigu bertepung-tepungan. Dalam terigu itu kalau ada yang pengen nambahin baking soda, baking powder boleh, tapi kalau aku nggak pakai, aku tepung protein rendah aja. Sebenarnya protein rendah ini nggak perlu diayak, tapi aku kecentilan pengen ngayak-ngayak. Ini tepungnya karena 750 gram, aku bikin 2 sesi. Ini sesi pertama kita ayak-ayak lagi. Nah kita aduk lah dengan perlahan-lahan lah ya. Ini kita udah ganti pakai spatula, tadi pakai whisk tuh nggak bisa, nggak ada tenaga. Kita aduk ratain dulu sebelum kita masukkan yang kedua. Nah sekarang kita masukin sisa tepungnya tadi ya, kita masukin lah, terus kita ayak-ayak lagi. Kok perasaanku kali ini agak banyak ya, dan kayaknya lebih banyak ini, agak rempong geng, berserakan. Coba alah bersepai-sepai lah barang tuh mak. Coba tengok tuh ke mana-mana mak. Inilah kerja orang yang ini ya, kalau orang Melayu bilang cuai sikit. Tengoklah tuh. Ayo, sudah. Macam mana tuh? Mulai berserak sini. Kita tunggulah sampai dia selesai ya, geng. Tak siap-siap juga geng, rasanya udah hampir 5 menit kayaknya. Aku skip ya, kerok terus mak. Nah itulah, tak sabo masukkan semua, mesti 3 kali dibikin 2 kali. Tak juga lagi selesai ya Allah.
akhirnya walaupun berserakan ke sana ke sini tapi tak apa lagi sikit itu. Akhirnya selesai juga pertepungan ini, masuk ke adonan itu. Sekarang kita aduk-aduk, geng. Kita ratakan sampai dia nggak ada lagi yang lengket-lengket di baskom itu, istilahnya kalis lah ya. Nah kayak gini, geng. Ini konsistensinya udah cukup lah ini. Jangan terlalu dipadat-padatkan ya. Ini kan tercampur. Nah coba kita lihat tuh. Kalau udah bisa dipulung kayak gitu udah mantap tuh, geng. Udah oke buat dicetak. Nah ini aku mau bagi dua dulu adonannya karena banyak. Nanti kalau kita taruh di luar semua nanti kena panas, dia mengeluarkan minyaknya cair, malah jadinya kurang enak. Separuh kita mau tutup dulu pakai plastik wrap, kemudian kita masukin ke kulkas. Jadi kita kerjakan dulu yang pertama, setelah habis baru yang kedua ini kita kerjakan. Gitu, geng. Nah ini selain nanas yang aku bikin 1 hari sebelumnya, ini 3 buah nanas ukuran sedang ya. Aku tuh nggak pakai cengkeh, nggak pakai kayu manis, geng. Aku kurang suka. Jadi cuman gula sama pandan sama nanas. Itu warnanya nggak segelap itu aslinya, geng. Itu pencahayaanku memang lah ya. Oke, sekarang kita siap mencetak. Jangan lupa pakai sarung tangan karena butter itu kalau kena tangan itu, tangan kita kan cenderung hangat ya suhunya. Jadi kalau kulit tangan itu dia cepat meleleh butternya, menteganya. Jadi berminyak, dia tambah lagi udara panas. Jadi sebisa mungkin adonan itu tidak bersentuhan dengan kulit kita. Nah kita pulung-pulung terus kita masukin selainya. Ini aku bikin kayaknya kebesaran, tapi ya maklum lah ya, kita bikin ini kan sekali setahun. Tangan itu masih perlu beradaptasi, jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Bulatnya juga tidak terlalu bulat, tapi oke lah. Agak effort aku membulatkannya ini karena sekali setahun itu memang tangan itu memang agak sedikit kaku. Nah itu pas naruhnya agak ditek gitu lah, agak dilempar sedikit ya supaya dia nempel, kalau yang nggak geser-geser kalau kita oles-oles. Nah ini yang kedua sama, masih kita bulatkan dulu adonannya, habis itu kita pipihkan isi selai nanas. Nah kali ini selai nanas aku kekecilan ya, begitulah. Dipulung-pulung lagi, dibulat-bulatkan lagi. Coba lihat seperti apa besarnya ini kali ini. Dan betul, dan lebih besar daripada sebelumnya. Montok ini, geng, montok. Pinggir kali itu mak taruhnya, mak. Nah ini tara, sudah jadi, hampir jadi satu loyang bulat-bulatinya. Lumayan lah ya, walaupun tidak bulatnya tuh, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tebal, ada yang montok, tapi jadilah. Nah ini aku bantu makku ngoles-ngoles kuning telur kita kebetulan sedang kritis. Aku cuma punya 2 kuning telur untuk ngoles sebanyak itu, jadi kayaknya ini akan tidak tertutup rata. Jadi ya nggak apa-apa lah, pokoknya kata resepnya pakai kuning telur, kita pakai kuning telur. Walaupun tidak sempurna tidak apa-apa, yang penting formalitasnya ada. Nih sebelum dimasak sih glowing ya, karena kuning telur yang ala-ala itu. Ini kita siap masukin ke oven, geng. Ovennya udah kita panasin. Nah inilah dia otang legendaris. Umurnya ini sudah lebih 20 tahun ini, geng. Seingat aku ini oven dari zaman aku SMA sampai sekarang, tapi memang dipakainya tuh ya pas lebaran aja. Nah inilah dia hasilnya, kan betul aku bilang kuning telur yang kritis itu menghasilkan, ya itulah dia nastar yang pucat, tapi rasanya mendol, geng. Thank you, geng, udah nonton.